Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan ya, bahwa ini akan ada penambahan pemain. Tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di PSSI, sehingga beliau perlu tahu dalam rangka persiapan timnas kita ke depan harus ada. Kerjasama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi. Apapun kita akan support. Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden. Erick Thohir terbuka terima keinginan Erling Haaland dan Joel Piroe membela timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi. Sepak bola Indonesia kembali mengguncang dunia. Kali ini bukan sekadar prestasi di lapangan, melainkan kabar besar yang datang dari meja federasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan terbuka menyatakan kesiapannya menerima keinginan dua penyerang top Eropa, Erling Haaland dan Joel Piroe, yang disebut-sebut siap memperkuat timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah langkah bersejarah yang dulu mungkin hanya terdengar seperti mimpi, kini perlahan menjadi kenyataan. Banyak yang tidak percaya ketika pertama kali mendengar kabar ini. Bagaimana mungkin seorang bintang dunia seperti Erling Haaland bisa dikaitkan dengan timnas Indonesia? Namun di balik semua itu, ada cerita keturunan yang membuka jalan. Haaland, striker Manchester City dengan reputasi luar biasa, ternyata memiliki ikatan darah yang tak banyak diketahui publik. Sementara Joel Piroe, penyerang tajam asal Belanda, sudah lebih dulu berada di radar PSSI karena garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Dua nama ini, meski besar di Eropa, melihat peluang berbeda ketika Indonesia datang mengetuk. Tidak hanya sekadar kesempatan bermain, tetapi juga peluang untuk membuat sejarah bersama negara yang tengah bangkit di kancah sepak bola dunia. Setiap pemain besar punya jalan terjal di timnas negaranya. Erling Haaland, meski sudah jadi mesin gol Norwegia, sering harus menerima kenyataan pahit. Norwegia jarang sekali menembus turnamen besar. Talenta besar seperti Martin Odegaard pun belum cukup membawa negara itu bersinar. Bagi Haaland, tampil di Piala Dunia masih seperti mimpi yang jauh dari genggaman. Joel Piroe menghadapi persaingan super ketat di Belanda. Negeri kincir angin terkenal sebagai lumbung striker kelas dunia, dari era Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, hingga Memphis Depay. Meski produktif di level klub, Piroe belum pernah mendapat kesempatan reguler bersama oranye. Situasi inilah yang membuat keduanya menoleh pada Indonesia. Di saat peluang di negara asal begitu sempit, Garuda justru hadir dengan mimpi besar dan peluang nyata untuk tampil di panggung dunia. Indonesia saat ini sudah melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah pencapaian yang membanggakan, namun sekaligus membawa tantangan baru. Di ronde ini, Garuda akan menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, hingga Korea Selatan. Level persaingan meningkat tajam. Tanpa tambahan tenaga kelas dunia, perjuangan bisa sangat berat. Namun, dengan Haaland dan Piroe, semuanya berubah. Lini depan Indonesia bisa bertransformasi menjadi salah satu yang paling berbahaya di Asia. Bayangkan, duet Haaland yang bertubuh menjulang dan haus gol dipasangkan dengan Piroe yang cerdas mencari ruang dan tajam dalam penyelesaian. Kombinasi maut yang bisa memaksa lawan-lawannya bermain lebih hati-hati. Erick Thohir, sebagai sosok yang membawa banyak terobosan sejak memimpin PSSI, memahami arti besar peluang ini. Ia tahu bahwa jalan menuju Piala Dunia bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang keberanian mengambil langkah berani. Sikap terbuka Erick terhadap keinginan Haaland dan Piroe menunjukkan bahwa PSSI benar-benar serius membangun tim yang kompetitif di level dunia. Baginya,
Jika memang ada pemain diaspora atau keturunan yang ingin mengabdi untuk Merah Putih, maka tugas federasi adalah membuka pintu dan mempermudah prosesnya. Erik menyadari, sejarah bisa tercipta bukan hanya dari kaki-kaki pemain di lapangan, tetapi juga dari keputusan besar di balik layar. Tidak butuh waktu lama, kabar keterbukaan Erik langsung menjadi bahan perbincangan hangat di seluruh pelosok negeri. Di media sosial, nama Haaland dan Piru bersanding dengan tagar-tagar Garuda Mendunia. Suporter yang selama ini setia mendukung timnas dengan segala keterbatasan kini memiliki alasan lebih untuk bermimpi besar. Dari kaget, heran, hingga akhirnya larut dalam optimisme, publik menyambut hangat langkah ini. Banyak yang mulai percaya, dengan Haaland dan Piru di lini depan, Indonesia bisa mencatatkan sejarah baru, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Meski kabar ini sangat menggembirakan, jalan yang harus dilalui tidaklah mudah. FIFA memiliki aturan ketat soal perpindahan asosiasi. Bagi Piru, proses relatif mulus. Ia hanya pernah membela Belanda di level junior, sehingga jalan menuju naturalisasi penuh terbuka lebar. Bagi Haaland, situasinya lebih kompleks. Ia sudah pernah membela Norwegia di level senior. Namun, jika ada celah regulasi melalui garis keturunan, serta jika pemain sendiri menunjukkan keinginan kuat, maka pintu itu bisa saja terbuka. Erick Thohir tampaknya siap melangkah sejauh mungkin untuk mengatasi kendala ini. Dengan pengalaman internasionalnya, ia tahu cara melobi, bernegosiasi, dan menyiapkan dasar hukum yang kuat. Jika Haaland dan Piru benar-benar bergabung, dampaknya akan sangat besar, jauh melampaui sekadar performa di lapangan. Transformasi kualitas, Indonesia akan memiliki lini depan kelas dunia. Daya tarik global, nama Haaland otomatis akan membuat mata dunia tertuju pada Garuda. Motivasi generasi muda, pemain muda Indonesia akan punya role model baru, sekaligus dorongan untuk terus berkembang. Perubahan pandangan dunia, Indonesia tak lagi dianggap tim kecil, tetapi kekuatan yang harus diperhitungkan di Asia. Dampak ekonomi, sponsor, investor, dan media internasional akan tertarik masuk ke sepak bola Indonesia. Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia hanya bisa bermimpi melihat timnas kesayangan mereka tampil di Piala Dunia. Kini, mimpi itu perlahan berubah menjadi kemungkinan nyata. Dengan dukungan penuh dari Erick Thohir, kehadiran Haaland dan Piru bisa menjadi batu loncatan menuju panggung terbesar sepak bola. Bayangkan stadion penuh dengan warna merah putih, sorak-sorai supporter menggema, dan nama Indonesia disebut di Piala Dunia. Semua itu kini semakin mungkin terwujud. Erick Thohir telah membuka pintu, Haaland dan Piru sudah menunjukkan keinginan, dan publik Indonesia siap mendukung dengan sepenuh hati. Semua elemen kini bersatu menuju satu tujuan, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Langkah besar ini akan dicatat sejarah, bukan hanya sebagai transfer besar dalam dunia sepak bola internasional, tetapi sebagai simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Siapa yang menyangka, dari mimpi yang dulu dianggap mustahil, kini Garuda benar-benar siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Dengan Haaland dan Piru di lini depan, dan Erick Thohir sebagai arsitek di balik layar, Indonesia